Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak, Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Samarinda, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi SMK Negeri 14 Samarinda, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 14 Samarinda, dan santriwan santriwati pesantren Ramadan SMK Negeri 14 Samarinda yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama dan paling utama, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini, tanggal 6 Maret 2025, bertepatan dengan tanggal berapa? Kalian puasa sudah berapa hari? 4 hari. Yang 2 hari mana? Nah, 6 ya. Berarti bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah. Bapak Ibu santriwan dan santriwati dan kita semua dapat hadir dalam acara pesantren Ramadan SMK Negeri 14 Samarinda yang bertemakan sucikan diri, bersihkan hati menuju ridho ilahi. Tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya buat kita semua, hingga pada pagi hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dan sangat mulia ini, sekaligus silaturahmi kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya robbal alhamdulillah. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya. Amin ya robbal alhamdulillah.
anak soleh, anak soleh, anak soleh. Jawabannya masih belum kompak dan belum sama. Apa tuh Pak Ustadz kalau dipanggil anak soleh, jawabannya Pak Ustadz? Amin. Masa anak mau jadi anak soleh dan soleha? Mau tidak? Anak soleh, anak soleha. Alhamdulillah. Jatah saya ini sebenarnya sambutan, tapi saya selipkan sedikit, nggak boleh, nggak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa. Dan sambil menunggu, insya Allah nanti ada tamu datang ke tempat kita, karena tamunya nanti akan menyampaikan tausiah juga dari pondok pesantren, lupa namanya, yang insya Allah beliau masih dalam proses perjalanan. Tepat jam 9 insya Allah berada di masjid kita ini. Oh, videonya ada di situ. Bapak Ibu, Di sini nanti pindah. Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu, Jadi angle-nya banyak. Ustaz dan Ustazah Nanti pas tausiah itu Ya. yang full. yang ada di lingkungan SMK Negeri Padang Samarinda ini yang saya hormati, anak-anakku semua, santri dan santriwati, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Lain ya suasananya pagi ini ya, lain ya. Biasanya kita sering kumpul di tempat ini, tapi di bulan-bulan biasa, di bulan ini semoga fokus saja tuh, nggak ngomong sendiri-sendiri. Jadi biarpun sedikit, ada sebuah ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini. Hari ini, pagi ini, kita duduk di tempat ini beda dengan di bulan-bulan yang sebelumnya, beda. Karena duduknya kita di tempat ini hari ini, semua para malaikat sudah mencatat. Ini merupakan sebuah kebaikan buat kita semua dan insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi asbab, menjadi asbab kita nanti bisa diberikan jatah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Karena di bulan Ramadan ini Allah berjanji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kekasihnya, perbuatan yang sunat saja, amal ibadah yang sunat saja pada saat bulan Ramadan ini diganjar menjadi wajib, menjadi pahala yang amalan wajib. Sholat sunat pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Sehingga bulan ini satu-satunya bulan dari 12 bulan yang bisa menebus dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita minta ampun kepada Allah, istighfar kita kepada Allah di bulan ini, niscaya itu artinya pasti Allah akan ampuni dosa kita. Yang ganjarannya itu dilipat, 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 dan dilipat-lipat, itu ada beberapa. Contoh, satu kali sholat dihitung 100.000 pahalanya. Kalau di sini hitung satu, di sana 100.000. Di mana tempatnya? Mekah, Al-Mukarramah. Dilipat gandakan ibadah kita. Di mana lagi? Di Madinah. Dilipat gandakan juga. Di mana lagi? Di Baitul Maqdis. Dilipat gandakan juga. Pertanyaannya, bisa tidak kita sana? Kalau ininya banyak, nggak bisa kita sana. Karena ulama mengatakan orang berangkat haji itu, orang berangkat umroh itu tidak cukup hanya uangnya banyak. Tidak cukup. Karena orang berangkat ke sana itu harus punya 3 ilmu, 3 mampu. Mampu uangnya cukup,
mampu fisiknya kuat, karena kesana itu kalau misalnya mohon maaf aja di atas kereta roda kereta ya bahasanya, di atas kereta yang didorong orang lain itu tidak sama seperti orang yang bisa berjalan sendiri, kursi roda ya bahasanya, betul itu. Terus yang mampu yang ketiga, dia punya ilmu. Kalau udah punya ilmu kesana mau ngapain? Oleh sebab itu bulan suci Ramadan itu tidak menandang tempat, tidak memandang di mana waktu. Semua tempat, semua waktu, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, semuanya apabila kita takjim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bisa dipastikan dan pasti itu menjadi amal buat kita dan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembukaannya sekarang baru dimulai. Anak-anakku, ini hari pertama kita melaksanakan pesantren Ramadan, dan seharusnya pesantren Ramadan ini dilaksanakan 6 hari, seharusnya begitu. Karena bertepatan waktunya kelas 10 dan 11 ini yang hadir pada hari ini hanya bisa 2 hari. Setelah itu kelas 12 akan ujian. Kalian kalau dikumpulkan di sini, guru-gurunya tidak ada yang bisa membimbing di sini karena guru-gurunya di kelas masing-masing ada ujian. Sehingga kamu insya Allah diserahkan di rumah, belajar di rumah. Berarti 2 hari pelaksanaannya terputus, nanti disambung lagi di hari-hari tertentu yang memang sudah dijadwalkan oleh para ustadz dan ustadzah kita. Apa yang ingin saya sampaikan di pembukaan ini? Dengar yang di luar? Oh, alhamdulillah. Saya khawatir yang di dalam dengar, yang di luar tidak dengar, nanti yang di dalam oke, yang di luar tidak oke. Apa yang ingin saya sampaikan di pembukaan ini? Anak-anakku, waktunya tidak lama, tidak panjang, dilaksanakan insya Allah jam 8 pagi sampai dengan selesai sholat zuhur. Terus cuma 2 hari. Apa yang ingin saya tekankan? Datang tepat waktu, ikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga menjadi amal-amal yang kalian dapatkan. Tidak hanya untuk kalian, anak yang duduk rapi di sini, dia mendengarkan apa yang disampaikan. Yakin kamu, percaya kamu atau tidak, orang tua kamu yang di rumah sana dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Jadi 2 hari ini jangan disia-siakan waktunya. Karena tadi saya melihat sendiri dengan mata saya, biasa masuk jam 7.30 terlambat. Ini sekarang masuknya jam 8 masih juga terlambat. Saya sempat berpikir tadi, ini andaikan saya masuk jam 9 masih juga tetap terlambat. Itulah anak-anak kita. Alasannya sederhana, bervariasi. Yang rumahnya jauh, yang sepeda motornya kempis, yang bangunnya kesiangan, yang pokoknya sudahlah, kurang lebih sekitar itu. Pesan saya 2 hari ini ikuti dengan baik, datang dengan tepat waktu, pulang juga ikuti tepat waktu. Semoga berkah buat kalian semua, datang selamat, pulang juga selamat. Semoga 2 hari ini duduk di sini ada ilmu baru yang kamu dapatkan tentang keagamaan. Dan pada saat dapat ilmu baru tentang keagamaan itu diamaliakan. Ilmu itu tidak terhitung pahalanya kalau tidak diamalkan. Biar kamu hafal surah ini, ayat ini, kalau tidak pernah dibaca, percuma. Diamalkan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, anak-anakku semua, andaikan proses awal ini sampai dengan akhir nanti, proses ini berjalan tetap seperti ini kondusifnya, surga ini sudah. Gambaran surga itu bagaimana? Hatinya tenang, jasad badan kita rasa nyaman, tidak merasa terganggu, tidak merasa diganggu.
dan merasakan sesuatu, ada sesuatu yang lezat rasanya dirasakan. Apanya lezat Pak tidak dimakan? Perasaan. Perasaan kita tuh nyaman. Makanya yuk kita sama-sama. Tapi tadi saya datang terlambat, sama tahunya sudah Ustaz Fatul duluan tadi. Tapi tidak apa-apa terulang kan? Tidak apa-apa terulang. Kalau duduk di masjid ini kita berniat beriktikaf di masjid, sehingga pada saat kita berniat beriktikaf di masjid, kalau mungkin sesekali kita ngomong dengan teman kita, sesekali mungkin kita melirik HP kita, itu tetap menjadi amal jariah buat kita. Sudah berniat tadi? Sudah berniat belum? Pakai bahasa Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sengajaku itu berarti aku, kita masing-masing. Kalau ku untuk saya, berarti ku kamu untuk kamu. Sengajaku beriktikaf pada ini masjid, pada ini majelis, karena Allah. Itu yang sudah menyebut kalimat itu, kalau mungkin pikirannya ingat rumah, tetap malaikat catat merupakan sebuah kebaikan. Kalau pikirannya ingat sepeda motor kita ditaruh di mana, tetap malaikat catat dalam bentuk kebaikan. Kalau lah ngomong dengan temannya, tetap Allah catat merupakan sebuah kebaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, anak-anakku semua, Ramadan ini apa sih bedanya dengan bulan-bulan yang sebelumnya? Sama ya? Sama kalau menurut saya. Jam 8 sebelum Ramadan itu ya bentuknya seperti ini, sekarang sama ya seperti ini. Biarpun ini Ramadan. Sebelum Ramadan kita mengenakan pakaian ini, sama sekarang juga pada saat Ramadan mengenakan pakaian ini juga. Apa sih bedanya Ramadan dengan tidak Ramadan? Yang membedakan Ramadan dan tidak Ramadan itu, semua perbuatan kalian yang baik-baik itu dilipat gandakan sampai tidur pun juga merupakan ibadah. Kalau di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak seperti itu. Makanya anak-anak yang paham tentang agama, yang dia pernah pondok pesantren, yang pernah dia di MI, pernah dia madrasah, pernah dia mungkin pondok apa dan lain sebagainya, duduknya mereka itu tidak hanya sekedar duduk, tapi duduknya mereka itu hatinya selalu berkata-kata Allah, 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 Allah. Atau mungkin dengan zikir-zikir yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum saya tutup, mau saya kasih amalan. Kalau yang berat-berat, jangankan kamu saya tidak bisa, saya kasih yang mudah-mudah aja. Yang amalan ini sudah pasti dan pasti kamu semua tahu. Dan pada saat kamu belum pernah melakukan amalan itu, kamu lakukan setelah saya beritahu. Insya Allah amalan ini sahih. Karena saya diijazahkan oleh guru saya. Guru saya belajar dari gurunya. Setelah saya telusuri, oh bagus ini kayaknya nih. Insya Allah guru saya ini mursyid. Nama guru saya itu Muhammad Ghazali Rahman. Mungkin ada yang kenal nih di Lobakung. Ada yang kenal? Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadad. Dia belajarnya dengan guru sepupu. Setelah saya pelajari lagi, guru sepupu belajarnya dengan Syekh Al-Bajali. Syekh Al-Bajali setelah saya pelajari lagi, dia dengan Syekh Saman Al-Badani. Syekh Saman Al-Badani dengan para semua sahabatnya Rasulullah. Tidak mungkin sahabatnya Rasulullah itu belajarnya dengan Fir'aun. Pasti belajarnya dengan Rasulullah. Berarti nyambung nih, nasabnya nyambung nih, keilmuannya nyambung nih. Kalau sudah nyambung jangan diragukan, diamalkan buat ustazah dan ustaz juga, buat anak-anakku semuanya. Ada yang satu hari bisa menghatamkan 30 Al-Quran? Angkat tangan. Ada yang satu hari bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran? Tidak ada kan? Termasuk saya 1 juz saja susah satu hari. Kecuali kalau duduk istilah bahasa bacanya. Tapi ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada istrinya Aisyah. Ini Rasulullah yang mengajarkan ini kepada istrinya Aisyah. Kata Rasulullah,
Wahai Humairah, sebelum kamu tidur katanya, coba amalkan sebelum kamu tidur menghatamkan Al-Quran 30 juz. Istrinya menjawab, mana bisa ya Rasulullah, bukan pekerjaan mudah menghafalkan 30 juz Al-Quran sebelum tidur. Kata Rasulullah, bukan itu, cukup kamu mengamalkan sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Pahalanya sama dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Bisa nggak kira-kira tuh mengamalkan 3 kali Qul huwallahu ahad setiap hari? Bisa nggak? Saya jajakan buat kalian semuanya. Kobil tuh jawabnya. Saya jajakan mulai hari ini buat kamu semua ustaz saja yang mau mengamalkan. Di mana ingat baca, di mana ingat baca, di mana ingat baca 3 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau 4 kali sudah lain artinya. 3 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Saya jajakan buat kalian semua, jawab dengan kobil tuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf ditambah-tambahin, padahal harusnya saya membuka aja. Nanti yang nutup siapakah, ya kan? Semoga bermanfaat buat kalian semua dan buat saya. Ada benarnya apa yang saya sampaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekeliruan yang saya sampaikan, Al-Fakir yang penuh dengan kedoliman ini, mohon ampun, minta reda, minta halal. Sekali lagi terima kasih buat semua dan terima kasih atas perhatian dan kekurangannya. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Poneran APDMM, kami aturkan terima kasih. Selanjutnya kegiatan sholat duha buatan ya, atau langsung tausiah ya Bu? Ya sekarang. Ya, perwakilan dari yang di luar dan yang di luar. Ya perwakilan di luar. Ini beda-beda kerudung, ini beda-beda kelas ya? Oh iya, masya Allah. Kayaknya yang kerudung kerudung putih belum ada nih. Belum ada. Silahkan jawab. Iya, silahkan. Malam ke-21, 23, 25, 27. Iya. Terus satu lagi yang terakhir apa? Malam ke? 2 Berapa? 3 Oh 3 malam. Satu malam ke 21, 23, 25, 27, 29. Iya benar. Sekarang perwakilan ini dulu, silakan Bu. Alhamdulillah Bu. Siapa lagi yang Bendarin, keluar? silakan bendarin. Bendarin, silakan bendarin. Ayo silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu gurunya banyak juga ya, ibu gurunya masya Allah. Nanti. Terima kasih. Kita bagi sedekah dan Al-Quran. Habis ini Jilbab Putih siap-siap, Jilbab Putih siap-siap. Ya siap-siap insyaallah. Alhamdulillah. Tadi sebelum saya tutup, Ustaz belum kenalan. Ya kan, tak kenal maka bukan, harus kenalan dulu. Ya, nama Ustaz adalah dihafal nih, Muhammad Irhas Rasuli. Kegiatan Ustaz mengajar di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah. Tinggalnya di depan Bank Mall. Siapa yang ke Bank Mall pernah? Karpotek. Ya. Baik, nama Ustaz apa? Nama Ustaz Muhammad Irhas Rasuli. Kegiatannya adalah mengajar di Pondok Pesantren Darul Ma'rifah.
Nah, itu kegiatannya, ya. Jadi kalau memang nanti insya Allah kalau memang ada yang temu di jalan bisa silaturahmi ya dan sebagainya seperti itu. Baik. Nah, sekarang ada sisa lagi sekitar insya Allah untuk kayaknya 3 Al-Quran untuk manajemen saja, untuk sekolah saja insya Allah ya. Baik, itu saja mungkin Ustaz sampaikan ya. Pesan Ustaz terakhir, perhatikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Yang tadi yang Ustaz sampaikan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran, membanyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, memperbanyak doa. Ini salah satu bagian daripada amalan-amalan kita untuk menyambut bulan Ramadan, untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini. Saya doakan mudah-mudahan sekolah SMK ini tambah sukses. Amin. Amin amin ya Rabbal alamin. Siswanya menjadi siswa yang soleh dan solehah. Terus mendoakan gurunya, mendoakan orang tuanya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang Ustaz sampaikan. Sekali lagi Ustaz sampaikan, mohon maaf kalau ada kata yang salah, yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati, anak soleh, anak soleh, anak soleh, alhamdulillah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Bisa nyanyi lagu itu bisa? Nah, kita sebelum kita nutup Ustaz kita tadi, kita sama-sama dulu. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu yang terakhir, ya kan? Ya. Dengarkan dulu. Saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga dengan Al-Ustaz kita, guru kita Al-Mukarram, Guru Muhammad. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau nanti diberikan kesempatan untuk bisa hadir lagi di sekolahan kita ini, mengisi waktu-waktu acara-acara yang lain. Dan semoga beliau tetap istiqomah menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala ini kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ilmu buat kita bersama, dan waktu kita masih panjang buat anak-anakku semua. Kita tidak perlu kemana-mana kecuali kalau mungkin ada yang mau membuang hajat dan mau memperbarui wudunya, silakan. Kita tetap aja iktikaf di sini dengan niat awal kita tadi, sengajaku beriktikaf pada ini masjid, pada ini majelis, sunat atas diriku karena Allah Ta'ala. Itu sudah mulai kita berniat itu tadi sampai dengan saat ini, itu selalu dicatat dan dicatat, insya Allah ya. Mungkin itu Ustaz yang dapat kami sampaikan. Sebelum Ustaz meninggalkan tempat, kami mohon untuk Ustaz bisa memimpin doa buat kami semua. Semoga kami yang ada di SMK Negeri 14 Samarinda selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Para anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita padahkan tangan kita. Kita hari ini berada di masjidnya Allah. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa dengan khusyuk, ingat seakan-akan Allah ada di depan. Mudah-mudahan dengan bertahan doa ini Allah hadirkan dari habibina masyaykhina wa maulana Muhammad al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana ya Allah wali walidina ya Allah warhamhum kama rabbana saghira ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Dengan kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah, dengan melanggar perintah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina, dan ampunilah ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua kami yang membesarkan kami ya Allah, yang telah melahirkan kami, yang telah mengandung kami ya Allah, yang telah menafkahi kami ya Allah hingga hari ini ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan ya Allah mereka ya Allah. Kami tahu ya Allah, kedua orang tua kami, khususnya ibu kami ya Allah, ia menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa ya Allah. Bapak kami ya Allah mencari nafkah ya dengan penuh dengan keringat ya Allah. Maka dari ini ya Allah kami meminta bulan Ramadan ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, kalau orang tua kami yang meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikan ya Allah kuburnya ya Allah raudhatan min riyadil jannah ya Allah. Jadikan ya Allah kuburnya ya Allah seperti kubur yang ada di taman di surga ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Kami terus mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, khususnya kepada guru-guru kami yang di SMK 14 ini ya Allah. Berikanlah mereka keberkahan ya Allah. Berikan ya Allah mereka keberkahan ya Allah. Berikan ya Allah umur panjang ya Allah. Berikan rezeki yang berkah ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Khususnya ya Allah kepala sekolah kami ya Allah, Pak Haji Mudiran ya Allah. Berikan ya Allah keluarganya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan ya Allah. Khususnya keluarga besar SMK 14 ini ya Allah, diberikan ya Allah keberkahan ya Allah. Tiada daya dan upaya selain daripada kekuatan Engkau ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kabulkan doa kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka anta qadi hajatina ya Allah. Anta waliyuna ya Allah, Engkau adalah pelindung kami ya Allah. Anta waliyuna, Engkau adalah penolong kami ya Allah. Allahumma kutubis salamata wa sihata alaina minal hadina wal ghaibina ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina ya Allah babal khair wa babal rahmah wa babal rizki wa babal siha wa babal salama wa babal afiyah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an waliyina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya mujibas sa'ilin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Muhammad Irhas Rasuli atas tausiah yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, kita dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadis ini kegiatannya adalah tadarus Al-Qur'an. Silakan nanti kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu
fasilitator yang sudah kemarin berada di jadwal, sudah dapat jadwal semua? Sudah ya, nanti silakan bisa kita tadarusnya di masjid saja, tidak usah di kelas ya. Jadi silakan nanti bikin kelompok-kelompok satu kelas nanti didampingi oleh dua fasil ya. Jadi yang laki-laki boleh tetap di sini, yang laki-laki perempuan juga boleh di situ, yang perempuan boleh di sana atau di sebelah mana silakan. Yang penting masih di lingkungan masjid. Ada yang batal wudhunya? Ada yang batal wudhunya? Ya, yang batal wudhunya silakan ambil air wudhu dulu ya. Yang sudah mengambil air wudhu tadi atau tidak batal boleh tetap berada di dalam masjid untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Ustadz Muhammad Irhas Rasuli dari Pondok Pesantren Darul Ma'rifah Samarinda. Kepada beliau Ustadz Muhammad Irhas Rasuli kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat. Ada puasa. Alhamdulillah. Ada yang sahur tadi malam? Gak ada. Ada yang terlambat sahur? Jam berapa sahurnya? Ada jam 5. Nah, kita ulangi lagi, semangat ya, semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan kepada Dewan Guru SMA berapa? 14 Pak Haji Penyanyi dan para master. Alhamdulillah kami dari pesantren Darul Ma'rifah bisa bersilaturahmi ke sini dengan keberkahan daripada bulan Ramadan. Baik, saya sambil jalan apa ya? Karena banyak siswanya. Baik, berbicara puasa, sekarang kita puasa sudah berapa hari? 6 hari. Ada yang 7? Ya, ada 6 hari semua. Alhamdulillah sepakat semua Muhammadiyah dengan itu hari Sabtu. Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya, Ramadan puasa adalah tamu yang paling agung. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Baik, setuju ya. Ramadan adalah tamu yang agung. Kalau tamu yang agung, tamu itu sudah di depan mata kita. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika tamu agung sudah di depan mata kita, apa yang sudah kita persiapkan menghadap atau menghadap tamu yang paling agung ini? Apa yang dipersiapkan? Apa yang dipersiapkan? Atau mungkin Ramadan seperti Ramadan biasa saja? Contoh, Ustadz analogikan seperti ini. Assalamualaikum. Ustadz analogikan seperti ini. Di rumah ada kedatangan tamu, anggaplah
Gubernur Rudi Masud datang ke rumah kita. Apa yang disiapkan? Apa yang disiapkan? Pasti banyak persiapan. Entah itu makanan, apalagi entah itu persiapan rumah. Kalau rumah dicat kembali, dibersihkan. Itu hanya gubernur. Ini pertanyaannya, Ramadan tamu yang paling agung, lebih hebat daripada gubernur, bahkan luar biasa kehebatan agungnya. Pertanyaannya, sudah apa yang disiapkan? Apa? Seharusnya ketika bulan Ramadan, bulan puasa ini harus banyak persiapan, harus punya target. Semisal bulan puasa kita punya target menghatamkan Al-Quran. Satu mau tanya, ini Pak, saya bagi-bagi Al-Quran, Tantri. Siapa yang bisa menjawab akan dapat hadiah Al-Quran. Ustaz bisa bagi-bagi Al-Quran aja. Ya. Al-Qurannya baru. Alhamdulillah. Nih, Al-Qurannya Al-Quranul Karim tajwid warna. Bagi-bagi hadiah. Masya Allah, ya baik. Ustaz mau tanya, selama berapa hari tadi? 6 hari kita puasa. Pertanyaannya, siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran selama 6 hari? Angkat tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Belum ada. Angkat tangan. Angkat tangannya ada? Ada? Angkat tangannya dapat hadiah Al-Quran. Ada ibu-ibu? Kalau ibu-ibu maksudnya ya Bu? Ada? Sudah? Masya Allah, belum ada. Ada? Hadiahnya Al-Quran. Yang di ujung sana ada? Angkat tangannya yang sudah menghatamkan Al-Quran selama 6 hari ada? Kan dibaca aja. Alhamdulillah. Ini contoh ya, contoh saja. Ini bukan ustaz apa? Di santri kami. Ini sebagai santri, sebagai adik. Santri kami, alhamdulillah Pak, per hari ini ada sudah 1 kali khatam 15 juz. 1 kali khatam 15 juz. Enggak, wah ini udah. Baik, bisa turunkan lagi, yang sudah 15 juz. Nah. Yang sudah 15 juz. Ada. Dapat dari Al-Quran. Baik, Ustaz turunkan lagi. Gak ada yang 15 juz Pak. Kemudian tidak ada. Ustaz turunkan lagi. Yang sudah selesai juz 10. Nah, angkat tangan, mudah kan? 10. Siapa? Siapa yang tercepat angkat tangan itu maju ke depan? Siapa? Masya Allah. Ya. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi
Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, kita disuruh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita membaca Al-Quran? Apalagi di momentum bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, baik, pertanyaan lagi. Nah, ya kan, pertanyaan. Alhamdulillah pertanyaan. Ustaz mau tanya seputar Al-Quran. Kita Al-Quran lah. Cinta nggak Al-Quran? Cinta harus kita buktikan. Baik. Al-Quran, dapat hadiah Al-Quran. Siapa bisa menjawab pertanyaan silahkan maju ke depan. Yang tercepat angkat tangannya. Nanti nilai Pak Ayah yang tercepat. Di Al-Quran 30 juz, 114 surah. Pertanyaannya, berapa ayat? Ayo, angkat tangannya. Ayo, berapa ayat? Angkat tangan. Masya Allah. Berapa? Berapa? Masya Allah, Masya Allah. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Willy Terfansyah. Panggilan. Panggilannya Nata. Ya? Nata. Nata. Cita-cita Nata itu ya? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Masya Allah, belum tahu. Belum ada cita-cita. Ya, baik. Pertanyaannya silakan. Berapa ayat? 66.666. 66.000 belum benar. Belum betul. Siapa lagi yang bisa jawab? Ayo. Maju. Maju ke depan, maju. Maju. Siapa namanya? Muhammad Trisna. Ya, berapa ayat Mas Trisna? 6.200. 6.200 belum benar juga. Ayo, yang belakang. Langsung saja jawab. Berdiri. Berapa? 600 belum benar juga. Silakan. Ayo. Berdiri. Dengan siapa namanya? 6.666. Betul. Alhamdulillah. 6.666 ayat. Betul. Boleh. Sekarang, boleh. Alhamdulillah. Boleh. 66.000. Oh, 66.000. Sini. Pantesan 66.000. Ada kamera. Berarti 66 kok. Alhamdulillah. Silakan duduk, Mas Trisna. Masya Allah. Muhammad Nafi. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Masih banyak hadiahnya ya, masih banyak. Siap. Masih banyak hadiahnya. Sampai ini. Dapat. Nggak apa-apa, lanjut ya. Baik, alhamdulillah. Baik, panjang lagi. Baik, jadi Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, nah perhatikan ini, fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yati akan datang. Kapan Al-Quran akan datang? Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat.
ketika kami di pesantren, anak-anak sekalian, siswa sekalian, bagaimana huru haranya hari kiamat. Pernah merasakan hari kiamat? Pernah? Haru haranya di padang mahsyar di yaumil kiamah itu sejengkal di atas matahari kepala kita. Panas apa tidak? Boleh dicoba Anda berjemur di lapangan sekitar jam 12 atau jam 1. Panas apa tidak? Bayangkan di padang mahsyar itu sejengkal di atas matahari, dari matahari ke bumi jauh, ya kan? Berapa kilometer, berapa panjang. Tapi ketika di padang mahsyar nanti di yaumil qiyamah nanti sejengkal di atas matahari, pertanyaannya, siapa yang menolong kita? Orang tua. Tentu yang menolong kita itu adalah amalan kita di dunia. Yang namanya mati, tahu mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ketika mati, meninggal dunia, ini yang namanya meninggal dunia ini tidak kenal usia. Entah itu usianya muda atau anak-anak atau orang tua, sakit. Ketika sudah ajalnya tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila sudah ajalnya malaikat, siapa yang mencabut nyawa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril mencabut nyawa. Masya Allah. Ini perlu kita lomba lagi. Ini kayaknya menghafal malaikat. Malaikat siapa? Israil. Ketika Allah perintahkan, wahai malaikat Israil, cabut nyawa. Jadi ketika sudah diperintah Allah, maka tidak bisa diundur-undur lagi. Walaupun Anda sembunyi dimanapun. Makanya persiapan. Jangan mentang-mentang usia remaja di SMKN 14 mentang-mentang usianya masih muda, gampang lah. Nanti aja amal ibadahnya kan masih muda. Kan masih muda. Tidak. Banyak orang yang meninggal mendadak, tidak sakit. Ketika kita sudah meninggal dunia, yang diharapkan tidak ada lagi kecuali pahala. Duit, laku nggak duit? Laku nggak? Nggak laku, nggak bisa disogok malaikat. Mentang-mentang punya duit, nanti kalau sudah saya meninggal, nanti masukkan duit saya ya di di kuburan. Nggak bisa. Maka salah satu bisa menolong itu adalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang. Sebagai apa Al-Quran akan datang? Syafi'an, sebagai penolong. Siapa yang ditolong? Yang ditolong adalah bagi para pembacanya. Jangan malas baca Al-Quran. Targetkan Al-Quran one day one juz. Satu hari satu juz bisa. Bisa nggak? Bisa.
tapi kita saja yang niatnya yang mungkin belum. Tapi ketika tahu kita fadilah dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran menjadi penolong nanti di akhirat nanti, maka kita bersemangat membaca Al-Quran. Ini fadilah dan keutamaan yang orang yang tadi yang pertama membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oke, boleh jadi anak-anak sekalian, para remaja sekalian, hari ini boleh jadi belum lagi menghatamkan Al-Quran, maka dari sekarang azamkan, niatkan kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, karena begitu banyak fadilah dan pahalanya. Satu huruf itu 10 pahala. Satu pahala itu 10 kebaikan. Nah, ini seputar Al-Quran terus lah ya. Ini fadilah karena berpuasa, ini adalah bagian daripada Al-Quran. Baik, pertanyaannya lagi, siap? Pertanyaannya, kita membaca, tadi kan Ustaz sampaikan satu huruf itu 10 pahala. Satu pahala itu 10 kebaikan. Bayangkan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada berapa? Pernah ngitung nggak? Ayo angkat tangannya yang bisa menjawab. Cari di Google boleh. Ya anak-anak itu Google aja. Iya kan? Ayo. Berapa? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. 12 kah? Masih lah. Hitung aja 1, 2, 3. Boleh. Yang perempuan itu berapa? Belum. Berapa? Betul, 19. Alhamdulillah. Silakan Al-Qurannya. Silakan maju ke depan. Kasihkan kepala sekolah Alhamdulillah. Silakan maju. Siapa tadi? Siapa? Alhamdulillah. Kalau hari ini fotonya untuk yang perempuan tidak sama saya dulu ya, boleh sama bapak ya, silakan. Sekarang foto sama bapak aja. Alhamdulillah. Silakan. Masya Allah, 19 huruf. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kasih banyak pertanyaannya, siap-siap. Ya, baik, bayangkan ya, ketika kita membaca Al-Quran, itu Allah 10 pahala, terus Allah lipatkan ganda pahala 10. Tapi kalau di bulan Ramadan itu 100 kali lipat. Bayangkan, kalau Anda semua membaca Al-Quran 6.666 ayat, berapa pahala yang kalian dapatkan? Berapa? Luar biasa kan? Nah, luar biasa kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz cara menghatamkan Al-Quran? Kan capek, kan satu juz itu banyak.
Nah, Ustaz kasih tips ya, bagaimana supaya membaca Al-Quran bisa menghatamkan itu 1 juz 1 hari. Bagaimana caranya? Ini nggak ada hadiahnya. Kasih hadiahnya deh, kasih hadiahnya. Ada dua versi nama Pak. Pertanyaannya, di Al-Quran 1 juz itu berapa lembar? Belum. Turunkan tangan. Sekarang yang menilai ya Pak, nilai Pak. Siapa yang duluan angkat tangan? Belum. Tahu itu bukan pertanyaan, ada hadiahnya. nanti hadiahnya nanti ya, sabar. Nah, yang dibuat hadiah Pak, daripada Bapak sudah janji Pak hadiahnya Pak. Baik. Siapa yang siap? Yang tadi pertanyaannya 1 juz itu berapa lembar? Nah, nanti kita dulu. Maju. Kalau laki-laki boleh maju ya. Sini. Berapa? Di Al-Quran mana yang 8 itu? Yang sama ya? Belum benar ya, 8-nya belum. Harus punya alasan. 8 ada baru baca versi Al-Quran ya. Harus versi Al-Quran. Gimana siapa Pak? Sebelah sana ya. Boleh, nih, Kenal. maju. Kita Al-Quran. Kenapa ya kan? Sebelah saya, sebelah masih salah, sebelah kebanyakan sebelah. Baik, udah coba kena kebanyakan angkat tangan baca, berarti berapa? Ya, ada 10, ada 9 lembar. Ada juga yang 10 ya. Baik, 1 juz. Tapi kalau di juz amma itu bisa 10 lembar ya. Baik, alhamdulillah. Bayangkan. Jadi di Al-Quran itu anggaplah 10 lembar kita cicil. Bagaimana mencicilnya? Habis salat subuh 2 lembar, salat zuhur, salat asar 2 lembar, salat maghrib 2 lembar, dan salat isya 2 lembar, 10 lembar. Pelan-pelan aja bacanya, santai aja bacanya ya. Hari ini nanti insya Allah kita akan sedikit berbagi dengan santri kita bagaimana tips supaya menghafal atau membaca Al-Quran bisa. Ini sudah ada yang hari ini saja Ananda Abdurrasyid Al-Murtada dan Muhammad Dafa Kaihan sudah murajaah, sudah hampir 1 juz murajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi 2 di pondok itu ada yang murajaah dan ada yang tadarus Al-Quran ya. Baik, Ridho silahkan sampaikan tips bagaimana cara membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan Ustaz Irfan untuk menyampaikan gimana sih tips and trik membaca Al-Quran bacaan oleh saya cukup diulang-ulang saja perlahan-lahan dan harus sesuai dengan makhrij huruf serta tajwidnya, karena apabila makhrij hurufnya salah atau tajwidnya salah itu dapat merusak makna dari Al-Quran. Terus diulang-ulang sampai lengket di otak, dan biasanya kami mensetorkan hafalan kami ke guru-guru kami di pondok ya, terutamanya pada guru kami guru. Mungkin itu saja, sekian. Masya Allah. Tepuk tangan. Bapak komentari dulu. Mohon maaf. Kira-kira santri yang di samping saya ini dengan kalian beda nggak? Apanya yang beda? Penampilannya aja yang beda. Dia pakai gamis, kalian tidak pakai gamis, ya kan? Kalau wajahnya beda nggak? Gagal ya? Wajahnya langsung berganti-ganti. Artinya apa? Kemauan itu bisa buat kalian juga, tidak hanya untuk dia. Oleh sebab itu yang menentukan ternyata tempatnya. Andaikan kamu sekarang berada di pondok, saya yakin kamu juga bisa seperti dia. Tapi karena kamu sekarang berada di sekolah umum, lalu yang lebih besar volume belajarnya tentang umum dibanding tentang agama. Cuman itu. Oleh sebab itu harapan saya, ini harapan, tidak ada kata terlambat. Yang sudah lulus SMK nanti boleh saja masuk pondok. Cari pondok yang memang betul-betul menjanjikan buat kamu untuk bisa menghafal Al-Quran atau mencari ilmu yang terbaik tentang agama. Saya loh, andaikan saya udah pensiun nanti misalnya ada pondok yang menerima saya masuk pondok. Karena saya tahu betul tentang ilmu agama saya tidak ada. Sementara kalau sudah umur 60 tahun ke atas, tidak ada kata lain, hanya satu yang dicari, persiapan untuk mati. Terima kasih buat anak-anakku semua, hari ini tetap semangat. Saya bangga punya kamu semua, meskipun hafalan Al-Quran kamu masih beda tipis dengan dia, ya. Oke, terima kasih juga satu ya. Silakan gitu. Kenapa saya sampaikan? Karena kita disampaikan Bapak tadi memang alhamdulillah. Tetapi kita sebagai seorang muslim tidak harus juga bersemangat. Walaupun kita tidak menghafal Al-Quran, tapi seyogianya kita bisa membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Kenapa penting? Tadi Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ketika Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita ikhtiarkan jadilah menjadi pemuda yang tangguh, pemuda Islam yang bersungguh-sungguh dekat dengan Allah, walaupun kalian sekolah SMK, tetapi SMK yang soleh dan soleh. Itu penting ya. Banyak orang yang sekolah SMK bosan, SMK juga menjadi ustaz banyak. Makanya waktu jangan disia-siakan. Allah berikan waktu kalian berapa? 24 jam. Apakah sama dengan ustaz dengan kalian 24 jam? Sama. Tidak beda. Seandainya ustaz dikasih Allah waktu 25 jam, tidak sama. Tetapi kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan belajar. Karena hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Baik, saya lanjut ya.
Yang pertama amalan Ramadan apa tadi? Membaca Al-Quran. Al-Quran itu Pak tidak ada alasan lagi. Saya tidak punya Al-Quran. Saya tidak punya Al-Quran Pak Ustaz. Semua pegang HP. Ada HP semua. Tinggal download Al-Quran. Digital apa ada? Ya. Pakai muslim. Tinggal download Al-Quran. Jadi tidak ada kata saya tidak punya Al-Quran. Sekarang teknologi semakin canggih. Download Al-Quran. Setelah mau belajar, mau istirahat, baca Al-Quran. Duduk-duduk, baca Al-Quran. Mau tidur, baca Al-Quran. Jangan kebanyakan main game. Kebanyakan main game, apalagi yang sia-sia. Baik, yang kedua, amalan orang yang puasa itu bisa, yang tidak sia-siakan adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur di bulan puasa? Karena Allah pilih di bulan puasa ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang. Banyak saudara kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Banyak saudara muslim kita atau saudara kerabat terdekat kita yang sudah meninggal dunia. Banyak saudara muslim kita atau keluarga terdekat kita yang terbaring di rumah sakit, yang tidak bisa menikmati Ramadan. Hari ini Allah pilih kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum, jikalau engkau bersyukur kepadaku. Kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, kita harus bersyukur. Nikmat mata yang kita bisa melihat, kita gunakan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhkan dari kemaksiatan mata kita. Telinga kita dengarkan dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan sering mendengarkan murattal Al-Quran. Mulut kita dengan bahasa komunikasi dengan Allah, berzikir dengan Allah. Maka Allah la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi bilang Allah, wala in kafartum, dan kalau kalian tidak mensyukuri nikmatku. Hati-hati. Allah berikan nikmat mata, nikmat hidung bisa mendengar, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat hidung bisa mencium. Itu Allah berikan secara gratis. Ada bayar nggak? Ada bayar nggak? Tidak. Contoh, kenapa nikmat mata, nikmat telinga, dan nikmat anggota tubuh kita sangat mahal? Contoh, di sekitar 12 tahun yang lalu
ada temannya Ustadz. Temannya Ustadz ini tuli, hanya mendengar sekitar 30% mendengar. Dicek ke rumah sakit, dokter spesialis, bisa diobati, tapi memakan biaya sekitar 40 juta. Bayangkan. Kita yang Allah berikan telinga, yang Allah berikan mata dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka kita gunakan dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, para remaja sekalian, jauhi dari kemaksiatan mata, melihat yang tidak baik, pergaulan bebas. Hati-hati. Pergaulan remaja harus hati-hati. Jaga pandangan. Karena seorang remaja ini Masya Allah luar biasa. Maka kita harus bisa menjaga pandangan dengan sebaik-baiknya. Mulut kita gunakan dengan ketaatan kita kepada Allah. Harus berbicara ahsan, jangan berbicara kasar. Jangan mengolok-olok. Jangan membuli. Hati-hati. Di kalangan pelajar sangat banyak membuli. Kalau Anda membuli ciptaan Allah, ingat, yang Anda hina, yang Anda bully itu adalah ciptaan Allah. Berarti Anda juga menghina Allah. Nggak boleh ngolok-ngolok, saling menghina. Baru juga bilang aja. Khususnya kepada orang tua kita. Nah, tadi ada berapa? Untuk persiapan untuk amalan-amalan bulan puasa apa? 1, membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak bersyukur kepada Allah. Syukur adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita. Baik, sekarang bagi-bagi hadiah dulu. Yang sudah hafalan Al-Quran yang bisa saja ya. Ke depan yang hafal surah maju ke depan ya, yang laki-lakinya mulai surah Al-Duha. Yang silakan langsung, jangan malu-malu, pulang-pulang silakan baca di depan, buktikan, Masya Allah. Silakan surah Al-Duha. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Makil Ismail Haryadi. Saya dari kelas 10 TJKT.
Tuhannya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun sekolah umum SMK 14, Masya Allah. Tepuk tangannya. Alhamdulillah. Baik, hadiahnya Al-Quran. Ayo silakan foto dulu. Mana dokumentasi? Nah, sini fotonya. Benar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, yang perempuannya boleh, silahkan. Dari At-Tuha boleh. Ayo, siapa? Ayo siapa langsung aja maju ke depan. Langsung maju ke depan satu orang. Boleh, ya boleh. Masya Allah. Untung nggak nge-like lupa itu. Enggak, kan tiap Bahkan saya ada dalam madani dari 10 apa yang duluan. Dan baca Mbak siapa? Nabila. Mbak Nabila, selamat Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khair. Apa nih? Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahu. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Ibu. Wakil Ibu Al-Quran diambil, Bu foto boleh. Nah, mungkin silakan. Ayo Bu. Silakan Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa SMK 14 ini. Alhamdulillah. Bukan hanya di bidang sains, apalagi bermacam-macam apa jurusan, tapi Al-Qurannya juga Masya Allah. Tidak rugi sekolah SMK, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, Ustaz lanjut ya. Masih banyak hadiahnya, masih banyak. Baik. Para anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bulan Ramadan atau bulan puasa adalah salah satu doa yang dikabulkan, yang paling dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu menjadi doa. Maka
Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Doa yang didoakan siapa saja yang didoakan, terutama doa untuk orang tua kita. Doa untuk orang tua kita. Kenapa doa itu untuk kedua orang tua kita? Karena orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita, yang membesarkan kita. Maka dengan doa inilah insya Allah Allah akan kabulkan. Pertanyaannya, saya mendoakan orang tua enggak? Atau mungkin setelah sholat langsung lari, tidak berzikir dulu, wirid. Maka yang paling bagus adalah ketika kita berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua itu adalah di habis sholat. Doanya apa enggak? Rabbik firli walaupun doanya pendek tapi luar biasa. Maka menjadi anak yang soleh dan solehah itu harus berbakti kepada orang tua. Apalagi siapa yang didoakan? Guru-guru kita. Guru-guru kita yang mengajari kita. Jasa-jasa beliau luar biasa. Ini salah satu ini bagian, alhamdulillah ibu sekalian, guru-guru sekalian, ini menjadi amal jariah juga. Ketika ibu mengajarkan kebaikan, ketika ibu mengajarkan kebaikan kepada anak-anak di SMK 14, maka itu menjadi amal jariah juga. Apa yang disebut dengan amal jariah itu adalah amal yang mengalir sampai hari kiamat. Jadi jasa guru itu luar biasa, mengajarkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila kita sudah meninggal dunia, in qata amalabi, maka terputus amalnya. Yang tidak terputus amalnya adalah sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Au ilmu yang takobi, atau ilmu yang bermanfaat. Apa yang diajarkan ibu-ibu sekalian di SMK 14 ke dalam kebaikan, dipraktekkan dalam kebaikan, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Apalagi mengajarkan agama. Dan wawaladin salih, dan anak yang saleh yang tamaubi, atau yang anak yang saleh yang bermanfaat. Maka dalam hal ini Ustaz sampaikan adalah kita sebagai anak, makanya saya sampaikan, assalamualaikum. Orang tua itu satu, orang tua ada di sekolah kita yang mengajari kita. Yang kedua, orang tua yang melahirkan kita. Nanti kalau sudah menikah, nama adanya mertua. Maka doakan beliau terus, doakan setiap hari. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, sehingga bisa mengajari kita. Nah, ini adalah bagian daripada amalan kita. Yang pertama, baca Al-Quran. Niatkan dari sekarang. Karena kalau tidak ada niat, hanya sia-sia juga beramalan Ramadan.
maka sangat rugi sekali. Jangan sampai dengan kita berpuasa tapi puasanya tidak ada nilainya, hanya menahan haus saja. Banyak orang yang nanti ketika menghadap Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya? Tapi pahalanya, puasanya tidak mengurangi pahala puasa. Nah, hati-hati. Yang asalnya nilainya 100, pahalanya bisa berkurang terus, bahkan menjadi 0. Nah, yang tadi saya sampaikan, menjaga anggota tubuh kita. Jangan kebanyakan bermaksiat kepada Allah. Mata kita harus kita tundukkan. Kemaksiatan, mengganggu orang lain, membuli dan sebagainya, itu bisa mengurangi pahala. Nah, yang kedua adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta ampun. Kenapa Allah bukakan di bulan puasa itu pintu-pintu surga? Maksudnya adalah karena Allah sudah bukakan pintu-pintu surga, maka kalian harus memperbanyak beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Boleh jadi dengan kemaksiatan yang kita lakukan selama 11 bulan, kita memperbanyak taubat kepada Allah. Nah, baik, pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Syarat-syarat taubat yang diterima Allah. Nah, ada yang bisa menjawab? Ayo. Syarat-syarat taubat yang diterima Allah. Silahkan angkat tangannya. Ayo. Ada nggak berani? Ada yang bisa angkat tangan? Ayo angkat tangannya. Boleh dengan catatan, boleh bawa bukunya. Mungkin diulang pesan pertanyaannya, Ustaz. Syarat-syarat taubat. Nah, yang ya, silakan Pak Tarsi maju. Ya Ustaz. Boleh, silakan maju. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Rajati dari kelas 11 AKR 2. Yang saya tahu salah satunya aja Ustaz. Boleh, salah satunya boleh. Saya jangan semuanya juga boleh. Yang berani tampil tuh Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Salah satu syaratnya yang pernah jadi yang kita bersama dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Masya Allah, tepuk tangannya. Boleh, silakan. Ibu silakan perwakilan aku yang kerudung merah, silakan Bu. Bertarin. Boleh. Abu Selia mungkin silakan Bu. Terus. Waduh, paket ibu udah cari dikit sama. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan mendengarkan sedikit ya
amalan apa keutamaan daripada bulan Ramadan ya, dari Ananda Dafa ya. Mudah-mudahan ini kita sama teman berbagi kisah, berbagi ya, berbagi cerita, pengalaman dan sebagainya. Silakan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Ananda Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mempertemukan kita dalam kesempatan kali ini. Yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya tidak dapat kita hitung sedikit pun, tidak dapat kita hitung sampai kapanpun. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sudah katakan, kalian kalau mencoba menghitung berapa nikmat yang diberikan, la tuhsuha, tidak akan mampu. Maka dari itu bersyukurlah kita sudah diberikan umur panjang, masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, yang mana beliau telah membawa Islam hingga sampai zaman ini, dari zaman menunggangi unta hingga zaman mengendarai Toyota. Alhamdulillah. Mungkin singkat saja karena ada persiapan. Tadi apa? Bersyukur. Nah, di antara tanda kita bersyukur kepada Allah, apalagi dipertemukannya kita dalam bulan Ramadan ini, yakni tanda syukur kita memaksimalkan, menggunakan bulan Ramadan ini, mengoptimalkan bulan Ramadan ini, yang mana Allah sudah katakan di dalam Qur'annya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di antara kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin," berapa banyak daripada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun ia hanya mendapatkan rasa lapar, rasa haus, dahaga tanpa memperoleh pahala. Rasulullah SAW juga bersabda, khamsatun yusfattirna shaumakum, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa kalian. Jadi puasa ini kan as-shaumu lughatan al-imsak. Puasa secara lughah itu hanya menahan. Cuma kalau secara syariat menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apakah kita menahan diri itu hanya tidak memiliki tujuan sama sekali? Pasti ingin mendapatkan pahala. Namun pahala dalam puasa ini harus kita jaga, dimana nanti ada pembatal-pembatal pahala puasa. Di antaranya adalah berkata yang buruk, berghibah, melihat dengan hawa nafsu, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu jagalah lisan kita semua pada bulan Ramadan ini. Jangan ucapkan hal-hal yang kotor, yang keji. Matanya dijaga, jangan memandang yang haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, tanda bagusnya iman seseorang itu, Islam seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan.
yang mana hanya sekali dalam setahun. Karena keistimewaan ini, mari kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Kalau kita salah gunakan waktu kita akan menghancurkan, membinasakan, membunuh diri sendiri di masa depan. Nah, tadi kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat aja ditinggalkan. Jangan mabar pas puasa, biar puasanya nggak terasa, hapus ren, mabar, nonton Netflix, sehingga waktu terasa singkat, rasa lapar nggak terasa. Nah, meninggalkan melakukan hal-hal yang bermanfaat aja itu tidak bermanfaat, menandakan bahwa Islamnya itu dipertanyakan, apalagi berbuat dosa. Nah, di bulan Ramadan ini pahala dilipat kan? Nah, rata-rata orang zaman sekarang hanya melihat itunya, padahal kebalikannya juga berlaku. Pahala digandakan, dosa pun Maka dari itu jagalah diri kita selama bulan Ramadan ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomahkan dalam kebaikan, dilindungi dari segala kemaksiatan, dan semoga dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Di bulan Ramadan juga Allah turunkan 10 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Ustaz, boleh lagi antaran enggak, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bang, mau apa? Ananda Dapa mau bagi-bagi kuis, pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang yang mudah-mudah saja, ya kan? Jangan pertanyaan-pertanyaan yang bahasa Arab. Ya kan, silakan. Boleh. Singkat aja, mudah aja. Mudah, silakan. Tadi kan ada 10 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, pertanyaannya, dinamakan apa malam tersebut? Sebentar dulu. Ini yang ngangkat tangan yang paling cepat ya, apa siap ya? Ya, baik. Ulangi Pak pertanyaannya. Siap, belum? Yang lainnya dulu tidak ngangkat tangan dulu. Ngangkat tangan dulu. Belum. Sekarang, mulai. Kalau sudah selesai pertanyaan, baru angkat tangan, ya. Kalau belum selesai dianggap gugur. Ulangan. Ada 10 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dinamakan bulan apa? Dinamakan malam apa malam tersebut? Yang mana Pak? Oke, ini sudah kesepakatan ya, tidak bisa diganggu-gugat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elang dari 10 TPKT. Bagi masyarakat Lailatul Qadar. Baik, alhamdulillah. Ini Al-Qurannya boleh silakan Pak. Foto bersama kita, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Foto dulu silakan. Dapat, boleh.
Baik, ayo kita bersenandung dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Kenapa sih kan? Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana ya Mungkin sekian aja yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita dijadikan hamba yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengabulkan, menerima segala ibadah, doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita dijadikan hamba yang bertakwa. Wada'allahu fa inna khairal zadi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada amalan bulan Ramadan yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Doa yang sering dibaca. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan doa tersebut? Belum. Ustaz, hitungan ketiga silahkan angkat tangannya. Yang sering dibaca, doa yang sering dibaca di bulan Ramadan. Baru satu ya. Satu, dua. Siapa? Siapa? Lihat Pak. Siswa yang di dua angkat tangan. Tiga. Amalan doanya lain atau malaka sutu lain? Yang sering tarawih tahu. Ayo katanya. Saat sebutkan di awalnya asyhadu an la. Angkat tangan. Siapa baru saya angkat tangan. Angkat tangannya. Silakan. Yang di luar. Silakan. Yang dibaca selesai salat tarawih. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Ayo. Siap? Ada yang angkat tangannya? Ragu-ragu, masih bingung. Yang laki-laki yang sering tarawih nih? Atau gimana? Ayo. Kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata udhurika min sakhatika wan nar asyhadu an la astaghfirullah as'aluka jannata bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim qul afwafa anni Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwafa
hafal? Ya Arhamar Rahimin, mulai ada yang hafal? Silakan maju. Sudah dikasih contoh tadi. Ayo. Asyhadu an la pertamanya asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Baik. Pertanyaan kedua mungkin agak susah. Pertanyaan kedua aja deh. Yang paling mudah. Iya beda. Yang paling mudah. Ketika kita berbuka puasa, apa yang disunahkan? Angkat tangannya. Boleh. Sunnah apa? Silahkan, maju ke depan. Jadi satu lagi Ya, silahkan. Apa sunnahnya ketika berbuka puasa? Perkenalan dulu lah, bisa dikenal. Perkenalkan, nama saya Basuki Saputra dari kelas 10 Jatinegara. Ya. Jawabannya yang setahu saya yaitu berbuka puasa disunahkan untuk memakan kurma dulu 3 biji dan ucap Allahumma laka syukru wa bika Itu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Al-Qur'annya. Terima kasih. Boleh masih Pak? Untuk dulu biar dokumentasi lebih banyak, kita banyak dokumentasi program Ramadan. Program Ramadan. Ayo. Bapak belum. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Habiskan sekitar berapa Al-Quran lagi? Pertanyaan ke berikutnya. Masih seputar di bulan Ramadan. Tadi disampaikan oleh Ananda Dapa, ada malam namanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kapankah diturunkan malam Lailatul Qadar? Angkat tangannya. Angkat tangan. Kapan? Ayo. Malam Lailatul Qadar. Boleh maju ke depan. Mbaknya, Mbak boleh silakan. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa dari 10 DKV 2. Malam Lailatul Qadar turunnya tanggal 17 bulan Ramadan. Gimana? Belum. Itu nuzulul Quran. 17 Ramadan itulah nuzulul Quran. Yang Bapak itu boleh. Silakan maju ke depan. Oh, di luar juga. Oh ya, silakan maju dulu. Boleh lah. Ya, habis ini yang di luar. Khusus yang di luar. Ya, siap. Coba. Berarti yang pintar yang Mic-nya, mic-nya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alinur Halimah dari kelas 11 AKI 2. Jawabannya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Gimana? Boleh, tepuk tangannya. Silakan perwakilan Ibu, silakan Bu maju ke depan Bu, silakan Bu. Hadiahkan Al-Quran untuk siswanya, Masya Allah, berikan yang terbaik. Ibu Endang, silakan Ibu Endang. Ayo, silakan. Masya Allah, hadiah yang terbaik, kado yang terindah dalam Al-Quran. Ya. Silakan Bu, Masya Allah, alhamdulillah. Ini, alhamdulillah. Boleh dipoto silakan, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi
Al-Qur'annya di Diperlihatkan. Alhamdulillah, terima kasih.